Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Candi 02 yang telah hadir pada hari ini di KKG sekolah kita. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022, izinkanlah saya, Niko Satya Yunanda, sebagai guru kelas 6, sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan keempat, untuk bisa menyampaikan diseminasi modul 1 guru penggerak, sekaligus sebagai sosialisasi penerapan budaya positif di SD Negeri Candi 02 sebagai upaya untuk mencapai merdeka belajar. Sebelum saya menyampaikan sebagai diseminasi modul 1 guru penggerak, saya ingin Bapak Ibu semuanya bisa menjawab 3 pertanyaan refleksi personal ini berdasarkan pribadi masing-masing. Coba, saya berikan waktu 2 menit, monggo. Apa semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Sepengetahuan saya selama ini adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Bisa saya ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang guru, kita di depan bisa memberi contoh bagi anak didik kita, di tengah kita bisa memberi penyemangat ataupun mengajak, mengayuhkan kepada anak didik kita supaya lebih maju. Dari belakang kita mendorong mereka untuk menatap masa depannya yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan untuk promosi. Terima kasih. Langsung saja saya ke materi utama, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksud dari pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan itu usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia pribadi atau individu, serta sebagai anggota dari masyarakat atau lingkungannya. Bisa kita lihat di sebelah kanan, saya buat dalam bentuk peta ya. Ada kata-kata kunci sebenarnya, yaitu selamat, bahagia sebagai manusia, sebagai dirinya sendiri, maupun sebagai anggota masyarakat. Ini akan bisa kita peroleh, akan bisa kita capai apabila kita menerapkan 3 semboyan yang telah diutarakan atau digadang-gadang oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Ki Hajar Dewantara adalah orang yang menentang adanya teori tabula rasa. Jadi beliau menganggap bahwa anak itu bukan kertas kosong. Beliau menyampaikan bahwa anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Kemudian tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Ingat, menuntun bukan menuntut. Kita sebagai pendidik, kita hanya bisa memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar tersebut supaya memperbaiki lakunya, tingkah laku, budi, pekerti, watak, untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Lantas, bagaimana cara menebalkannya? Ada 2, yaitu konteks diri dan konteks sosiokultur. Nah, itu kaitannya dengan konteks diri. Itulah yang harusnya kita tebalkan, mulai dari pikiran, kemudian rasa, dan kekuatan atau kemauan, kehendak. Selanjutnya kita juga bisa menebalkan mulai dengan konteks sosiokultur. Sosiokultur ini ada 3 jenjang, mulai dari keluarga, kemudian lingkungan sekitar, dan lingkungan secara luas. Pendidikan yang berpihak sepenuhnya kepada anak. Ini yang sedang digadang-gadang saat ini, yaitu merdeka belajar. Bagaimana itu? Yaitu membebaskan anak dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta, tidak menuntut, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini tujuan dari semuanya itu bahwa supaya terbentuknya profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita tahu karakter anak seperti apa, kita arahkan ke merdeka belajar, kita berpihak pada anak supaya apa? Ini loh, terciptalah profil pelajar Pancasila. Ini merupakan pengembangan dari pendidikan karakter yang ada sebelumnya, cuman ini dikembangkan lagi menjadi 6. Untuk membentuk suatu profil pelajar Pancasila dibutuhkanlah suatu visi
Visi itu untuk mencapai tujuan prakarsa perubahan. Pasti ketika kita mewujudkan visi, ada kekuatan, daya dukung, serta ada juga masalah yang harus kita atasi. Nah, kalau kita berpihak pada masalah terus, diri kita akan mendapatkan pengalaman emosi yang negatif. Tapi ketika kita berupaya untuk mengidentifikasi aset, potensi, kekuatan, maka kita akan mendapatkan pengalaman yang positif sehingga kita akan menjadi bahagia. Intinya itu. Ketika kita mau maju, abaikan itu masalah-masalah yang ada. Kita harus maju dengan potensi yang ada. Lanjut. Nah, ini Peter F. Drucker adalah sebagai pencetus adanya inquiry apresiatif. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Secara kesimpulan begini, inquiry apresiatif adalah filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi, bekerja sama, menemukan hal-hal yang positif, baik itu dalam seorang diri, organisasi, ataupun di dunia di sekitarnya, maupun itu di masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya visi itu bisa kita temukan, inquiry apresiatif? Kalau kita sudah punya kekuatan-kekuatan, lantas saya harus bagaimana melangkahnya? Ini loh tahapan-tahapan untuk mencapai visi, menembus visi. Ada tahapan kerja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Sulit Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila melalui tahapan inquiry apresiatif kalau kita sendiri tidak ada keinginan untuk menumbuhkan budaya positif. Bisa dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita jabarkan ke anak-anak. Ketika anak-anak sudah terbiasa dengan budaya positif, maka insya Allah untuk mencapai ke profil pelajar Pancasila itu bukan hal yang sulit karena mereka sudah terbiasa. Budaya positif itu bisa kita rubah. Mulai saat ini, semester ini, kita bisa merubah yang namanya tata tertib sekolah, tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa? Terkesan memaksa, ya, kaku, memaksa gitu. Jadi orang itu mentaati hanya karena takut akan hukum. Beda ketika kita ganti dengan kata keyakinan, ya, kesepakatan. Jadi tidak ada pemaksaan sama sekali. Ini akan lebih bagus. Karena dengan adanya keyakinan kelas itu tadi akan mendukung motivasi secara intrinsik dari diri siswa. Jadi mereka tidak merasa seperti terikat hukum gitu, terikat aturan. Ini akan lebih bagus. Jadi menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas dulu yang paling mudah sebelum kita budayakan positif di lingkungan sekolah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, lalu bagaimana jika kita sudah berupaya keyakinan kelas, kita sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tapi anak-anak masih sulit untuk diajak mencapai budaya positif? Tenang saja Bapak Ibu, ada triknya, ada rumusnya sebenarnya, yaitu menggunakan rumus segitiga restitusi. Namun sebelum ke sana, kita lihat dulu. Sebelum kita menyalahkan ke anak, kita lihat dulu posisi diri kita. Ada 5 posisi kontrol seorang guru atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kita bisa lihat sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Yang terbaik adalah berada di posisi manajer. Saya akan jelaskan satu persatu mulai dari penghukum. Ketika guru menghadapi murid yang bermasalah, apa tindakan terbaik yang dapat guru lakukan? Nah itu Bu, dijarke itu salah Bu. Kalau memang benar-benar udah gedek, udah enak, ya jangan dibiarkan. Kita lakukan peringatan, teguran, peringatan. Iya, bisa teguran, peringatan. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali, kita bisa gunakan ini Pak.
Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita bisa panggil anak tersebut secara individu ataupun kelompok sebenarnya. Jadi pendekatan bisa dibilang itu bimbingan konseling gitu loh. Nah, tapi ada tahapannya Pak, ada 3. Yang pertama yaitu kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Maka dari itu budaya positif bisa kita munculkan dengan adanya keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu, kita sampai di akhir materi untuk modul 1 guru penggerak. Sebenarnya ada banyak, tapi ini saya ringkas secara garis besarnya seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tanya Pak. Oke. Oh yang jelas saya. Hilang aku. Oke. Baik. Segitiga restitusi monggo. Baik, terima kasih. Maka nama saya Pak Wawan sebagai guru Candi 02 TJK olahraga. Untuk penjelasan dari Pak Niko tadi sudah sangat luar biasa, dari awal sampai terakhir itu materinya kalau menurut saya itu berbobot, karena dalam dunia pendidikan itu hampir semua ada tentang mungkin dari pendekatan, motivasi, mungkin informasi dan support, dan banyak sekali untuk dari saya sendiri ini sangat penting Pak untuk ke depan untuk memajukan anak kita. Pertanyaan saya itu dari kelas 1 untuk pelajaran PJOK sampai kelas 6, apakah itu diterapkan sesuai dengan modul atau program segitiga restitusi itu? Apakah sama dari kelas 1 sampai 6 Pak? Kebetulan ini kan dibahas kan cenderungnya ke kelas besar mungkin. Kalau kelas kecil itu bagaimana? Untuk kelas besar apakah boleh apa? Bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Apakah segitiga restitusi bisa diterapkan dari kelas rendah sampai kelas tinggi tingkat jenjang TK, SD, SMP, SMA begitu, Jen? Ya. Kami dari guru penggerak itu bukan hanya jenjang SD, SMP, SMA, bahkan ada dari TK. Sebenarnya materi ini bisa kita terapkan di mana saja, Pak. Nah, untuk segitiga restitusi kita bisa tempatkan baik itu kelas rendah ataupun kelas tinggi. Kalau untuk kelas rendah, kita posisikan kontrol diri kita sebagai teman. Kita posisikan diri guru sebagai teman, itu yang paling cocok untuk anak kelas rendah. Tapi untuk anak kelas tinggi, kita sudah bisa naik ke level posisi yang lebih jangan sebagai penghukum Pak, jangan sebagai penghukum Pak. Kita buat dulu keyakinan dulu di awal, jangan langsung menghukum. Kita buat dulu kesepakatan, keyakinan kelas dulu seperti apa. Itu yang lebih bagus, itu lebih fair sebenarnya. Karena anak juga tahu, kita juga tahu gitu. Itu yang paling bagus. Nah, segitiga ini bisa diterapkan di mana saja. Begitu, Pak? Bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wawan. Saya lanjut aja berarti langsung ke visi program saya. Begitu, Jen. Baik Bapak Ibu, setelah saya sampaikan diseminasi modul 1 guru penggerak, saya akan lanjutkan yaitu tentang program guru penggerak untuk mewujudkan visi di SD Negeri Candi 02. Saya akan sampaikan mulai dari awal. Saya memimpikan murid yang berkarakter, berbudaya, pembelajar sepanjang hayat, bahagia sesuai kodratnya. Itu mimpi saya untuk anak-anak di SD Negeri Candi 02. Kemudian setelah saya bermimpi, saya menggali inquiry apresiatif. Apa yang perlu saya gali? Saya percaya bahwa setiap murid itu memiliki kompetensi yang beragam. Kemudian murid di sekolah saya paham bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Guru di sekolah saya yakin untuk mewujudkan siswa berkarakter. Kemudian guru di sekolah saya paham bahwa pelayanan utama kita di sini adalah yaitu untuk murid. Next. Maka dari situ saya membuat visi yaitu seperti ini Bapak Ibu. Visi saya sebagai guru penggerak di SD Negeri Candi 02 mewujudkan siswa cerdas berkarakter dengan menerapkan profil pelajar Pancasila untuk mencapai generasi emas.
Kekuatan dari dalam yaitu dari diri saya sendiri sebagai calon guru penggerak, kemudian kekuatan dari anak-anak, saya yakin mereka punya potensi dan bakat. Kemudian kekuatan dari kepala sekolah yang berkompeten, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan manajerial. Kemudian kekuatan dari teman-teman semua rekan sejawat untuk pelengkap peran guru penggerak dan sebagai kolaborator, jelas. Kemudian selain itu adanya paguyuban sekolah yang juga berkompeten kuat untuk memajukan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan prasarana dan prasarana, yaitu faktor-faktor pendukung terlaksananya program sekolah untuk memperlancar proses pelayanan kita mencapai generasi profil pelajar Pancasila. Selain itu ada kekuatan yang sebenarnya berasal dari luar. Ini saya gali, oh ternyata tuh kita punya kekuatan dari luar loh. Contohnya ada komunitas praktisi, kalau secara gampangnya KKG. Kemudian adanya mitra-mitra pendidikan itu sebagai pembina dan pelayanan untuk masyarakat, bisa dari puskesmas, bisa dari pengurus RT RW, masjid, bahkan atau PT begitu. Kemudian selain itu ada stakeholder, ini jelas yang membuat kebijakan dari Satpen dan Dinas Pendidikan. Kita tidak akan bisa mencapai semuanya kalau kita tidak punya kekuatan ini. Setuju bukan? Setuju. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk mencapai visi itu, apa yang harus dilakukan? Ini loh, penerapan inquiry apresiatif dalam kebiasaan apel pagi. Hal yang paling sepele untuk menanamkan karakter dan profil pelajar Pancasila di sekolah. Next. Lalu saya buat budget. Next. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, bagaimana strategi atau praktek? Terus mengapa penanaman karakter dilakukan melalui apel pagi? Bisa dijawab. Oh, bisa dilaksanakan bersama guru dan seluruh murid sebelum ABM. Bisa dengan cara menanamkan profil pelajar Pancasila, itu yang paling penting. Kemudian kita juga tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu sebagai karakter yang harus dimiliki oleh seluruh generasi emas penerus bangsa. Bagaimana sikap yang wajib ada dipelihara agar kegiatan apel pagi bisa berjalan dengan baik. Ini eksekusinya kalau sudah berjalan yaitu mempertahankan komitmen tanggung jawab. Kita tidak lupa untuk terus berinovasi dan mengembangkan program yang ada dalam setiap apel pagi di sekolah. Next, lanjut. Nah, kalau tadi sudah ada angan-angan, sudah ada visi yang kita buat, sudah kita gali kekuatannya, sudah kita atur bagaimana jalan untuk mencapai ke sana melalui tahapan bagja. Lantas strateginya bagaimana? Strateginya yang pertama yaitu mengenalkan dan menanamkan serta mengamalkan karakter dan profil pelajar Pancasila kepada murid. Kita ajak dulu, kita kenalkan dulu di awal, kenapa adanya kegiatan apel pagi, tujuannya apa, arahnya kemana, strateginya itu. Kemudian menyediakan buku panduan yang dapat mendukung kegiatan apel pagi. Kalau sudah ada programnya, kita juga ada panduannya. Next, yang ketiga, melibatkan seluruh warga sekolah secara bersama-sama dalam penanaman karakter setiap kegiatan apel pagi. Yang keempat, menjadikan kegiatan yang berkelanjutan. Ini yang paling sulit. Kemudian mempertahankan komitmen tanggung jawab dan terus berkolaborasi dalam proses perubahan agar visi dapat diwujudkan. Kemudian berinovasi dan mengembangkan program tersebut setiap pelaksanaan apel pagi di sekolah. Next. Demikian Bapak Ibu, saya sudah jabarkan bagaimana visi saya di sekolah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Saya juga sudah jabarkan mulai dari awal hingga akhir. Inilah waktunya tanya jawab tentang materi yang saya sampaikan dan program yang saya akan wujudkan di sekolah kita. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Kita paling tidak kesepakatan antara guru di SD Candi 02 monggo akan dimulai
mulai fit kapan lagi supaya nanti hasilnya akan terasa ketika setelah COVID ini, gitu Pak. Matur nuwun. Kita setengah dulu. Ibarat kita gas itu gasnya setengah dulu. Nanti oh kok ini udah stabil. Nih. Iya Gitu. Jadi kita seminggu 3 kali dulu. Iya benar. Ya kita ambil yang poin penting aja. Seminggu 3 kali dulu. Nanti Rabunya kita kasih yang keagamaan. Ini Senin nasionalisme, Rebo keagamaan, Jumat sehat dan bersih. Itu dulu. Oh sebulan jalan. Oke gas gitu Bu. Gitu. Jadi jangan langsung di gas ya. Saya seperti begitu Bu. Dengar tuh. Ini tidak masalah karena memang kita belum full masuk sepenuhnya. Yang penting anak-anak tetap dapat. Iya, yang penting tetap dapat. Baik Bapak Ibu, kita berada di tahapan akhir yaitu refleksi diri. Terima kasih. Untuk refleksi ini, yang nomor 1, hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah tadi penjelasan dari Pak Niko yang begitu luar biasa dan menyentuh hati saya dan agak menyinggung saya sebagai guru. Kadang saya melakukan hal yang dari pertama sampai terakhir sudah saya lakukan semua dan ternyata saya agak bergidik juga ya Allah, ternyata itu salah. Terima kasih Pak Niko, mungkin kita sebagai guru juga harus diingatkan seperti ini. Setelah saya mendengarkan pemaparan yang panjang, saya merasakan sesuatu yang mengalir aneh. Saya bertahun-tahun menjadi guru, kadang memang belum benar-benar menjadi guru yang sesuai harapan. Tadi yang pertama siapa? Ki Hajar Dewantara tadi yang luar biasa makna di balik kata-kata tersebut. Yang akan saya lakukan mudah-mudahan saya bisa tidak hanya menjadi guru tapi bisa menjadi pendidik yang benar-benar bisa menjadi contoh, menjadi penyemangat dan bisa mendorong anak-anak sesuai dengan kodrat mereka, yaitu kita hanya diwajibkan atau diharuskan menebali saja, tidak hanya menuntut. Begitu, terima kasih Pak Niko. Tepuk tangan untuk Bu Husnul. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Husnul. Benar banget bahwa materi ini ketika saya dapatkan di guru penggerak itu juga membuka pikiran saya. Oh ternyata itu seperti ini gitu ya. Ini sebagai bekal kita untuk refleksi sebenarnya untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Demikian Bapak Ibu. Semoga materi yang saya sampaikan serta program yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Maju SD tadi 02 Jaya Jaya Jaya.